Haleluya, puji Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita menaikkan pujian syukur kita buat Raja kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ambil waktu untuk kita datang menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk kita datang memuji Tuhan. Kita mengagungkan sebab Dia Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Pagi hari ini kita ada, itu semua karena kasih-Nya. Kita ada, itu semua karena anugerah-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah. Terima kasih Tuhan, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kembali dari awal kita sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada, benar Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi terima kasih. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, kita ada semua karena anugerah. Kita ada semua karena kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
ku kan memujimu. Selamat sekali lagi, terima kasih, makasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, sejenak kita mengangkat tangan kita, kita menaikkan ucapan syukur kita buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pujilah Kau Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Pagi hari ini pujian sembah kami naikkan hanya bagi Engkau. Satu kebanggaan kami memilih Engkau juru selamat kami, Tuhan kami, Raja kami. Kami menyadari kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari dunia sekarang digoncang dengan wabah virus corona, tapi kami pegang firman-Mu. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami, Allahku yang kupercayai. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Urapi kami hamba-Mu, berkati umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menonton live streaming ini Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita bersyukur, kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, naikkan pujian kita. Kita bersyukur buat Tuhan Allah kita yang sangat baik, teramat baik. Datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai si Tuhan, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Sanya
berkati. Katakan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Cuma Tuhan katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Si Tuhan, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Dengan sorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Tuhan Yesus baik, haleluya, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Si Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus. Puji Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur, sebab dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu.
Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, sama-sama katakan hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi dari awal katakan, datang pada Tuhan, amin, dengan sorak-sorak. Haleluya, puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Haleluya, Satya Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorakan, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Si Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Si Tuhan, soraklah haleluya, amin. Soraklah, kami mau bersorak di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Si Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, benar Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Sekali lagi, Engkau Tuhan setia. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau sumber harapan. Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya. Haleluya. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
hari ini kami terlalu percaya, kami terlalu yakin kepada Engkau Tuhan. Walaupun kondisi pandemi saat ini yang membuat orang khawatir takut Tuhan, tetapi kami pagi hari ini mau menyatakan bahwa Engkaulah Allah sumber segala sumber kami. Engkau lingkupi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami umat-umat-Mu, jemaat Theophilus yang saat ini mendengarkan di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka ada Tuhan, melalui ibadah hari ini Tuhan, walaupun secara online, tetapi kami hamba-hamba-Mu percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas itu Engkau akan nyatakan di dalam hati kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami terus berharap setiap firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi perlindungan, menjadi jaminan di dalam setiap kehidupan kami. Kami jemaat Theophilus Tuhan, terus berlandaskan kebenaran firman-Mu. Pakai kami semua dimanapun ada, terlebih hamba-Mu yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan urapan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita ada sampai hari ini semua bukti kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap terus semangat, tetap terus percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua baik adanya. Nah, Bapak Ibu, doakan supaya minggu depan kita bisa beribadah secara offline atau tatap muka. Seharusnya minggu ini kita sudah bisa, ternyata dengan adanya aturan lagi, karena Blitar masih berada di level 4, bagaimanapun juga kita harus taat pada aturan pemerintah. Dan kami memberi tahu lagi kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengumpulkan kartu vaksin atau link vaksin, yang bagi jemaat yang sudah divaksin, segera untuk mengirimkan ke nomor sekretariat gereja. Tidak usah takut Bapak Ibu, karena data Bapak Ibu sangat-sangat dipegang oleh gereja, atau bergereja bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan data dari Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi dan kondisi di mana kalau kita berharap, ya namanya manusia berharap pasti punya sesuatu yang baik, kepengen sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita berharap minggu ini sudah bisa beribadah secara online. Saya percaya ketika minggu lalu Bapak Gembala memberikan pengumuman, saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya pasti senang. Kenapa? Wah, bisa ibadah secara offline, bisa ibadah secara tatap muka. Tapi kenyataan yang ada, ternyata dalam minggu ini kita masih belum bisa beribadah secara online. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi kadang membuat orang, kadang membuat kita tidak bisa berpikir atau bertindak dengan baik. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau mengajar kepada kita semua, bagaimana saat kita berada di tengah situasi yang sukar, di tengah situasi yang sulit sekalipun, mari tetap belajar memiliki cara pandang yang optimis. Nah, mari Bapak Ibu semua kita membuka di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu semua membuka kitab Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini datang buat Yosua. Kenapa ayat ini datang kepada Yosua? Karena Yosua pada saat itu sedang mengalami satu hal yang rasanya dalam kehidupannya itu, wah, saya bisa nggak? Saya bisa nggak lalui ini? Saya mampu atau tidak untuk dapat menjalankan tugas yang Tuhan berikan? Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, ayat 9 ini mulai kata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita melihat di sini, ini pernyataan yang sudah diulang oleh Tuhan. Di ayat sebelumnya sudah dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa ayat ini, bahkan perkataan ini, perintah Tuhan ini dikatakan berulang kepada Yosua? Karena pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayatnya yang pertama dan kedua dari kitab Yosua pasal 1, katakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang telah kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua pada saat itu, di mana Tuhan memberikan perintah. Yosua ini sedang dalam, bukan hanya Yosua sebenarnya Bapak Ibu, tetapi seluruh bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, mau tidak mau mereka sedang mengalami duka. Duka kenapa? Karena Musa, hamba Tuhan, abdi Tuhan itu telah mati. Dan sekarang tugas kepemimpinan itu akan diberikan kepada Yosua. Apa yang di sini akhirnya Tuhan sampai berulang-ulang kali katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yosua itu tahu bangsa yang akan dipimpin ini bukan bangsa yang manut. Kalau diomongin kayak jemaat Theophilus ya, jemaat Theophilus ini manut-manut. Kenapa? Diomongin, diberikan arahan oleh Bapak Gembala, semua dilakukan. Nah, bangsa Israel beda. Firman Tuhan katakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Yosua sudah tahu bagaimana bangsa Israel, watak sikap dari bangsa Israel, mulai dari tanah Mesir, saat di padang gurun, ketika bersama-sama dengan Musa. Yosua tahu benar orang Israel itu seperti apa. Nah, ini yang membuat akhirnya Tuhan itu mengatakan berulang-ulang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah tawar hati dan kecut hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, wajar ya, sama seperti Yosua. Wajar ya, di tengah kondisi seperti ini siapa sih orang yang gak khawatir? Apalagi Bapak Ibu yang punya usaha, Bapak Ibu yang mungkin dalam kondisi tubuh yang tidak fit dengan kondisi yang ada. Dan akhirnya juga Bapak Ibu tidak boleh vaksin karena kondisi tubuh, kesehatan tubuh yang tidak memungkinkan. Siapa yang tidak takut dengan hari-hari terakhir ini, dengan keadaan seperti ini? Tapi Bapak Ibu, kita bisa melihat, bukankah Tuhan yang dilayani oleh Musa, Tuhan yang dilayani oleh Yosua adalah Tuhan yang sama yang kita layani? Firman Tuhan berkata, situasi apapun yang terjadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena ada Tuhan Allah menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Dari hal ini membuat Yosua akhirnya punya pandangan yang optimis. Kita mau lihat di sini ya Bapak Ibu. Berbicara tentang optimis, menurut KBBI,
atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti kata dari optimis? Optimis yaitu orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, Bapak Ibu coba tanya sama diri sendiri saat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin kita juga yang ada saat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang ada pagi ini. Coba tanya sama diri sendiri, saya ini orang yang optimis atau orang yang pesimis? Kenapa? Orang yang optimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas memberikan pengertian di sini, memberikan kita pengertian. Orang yang optimis adalah orang yang selalu berpengharapan. Dia selalu memiliki pandangan yang baik akan segala sesuatu. Jadi, situasi dan kondisi tidak mempengaruhi kehidupannya. Kenapa? Karena dia optimis. Dia percaya bahwa sesuatu yang baik menanti saya di depan. Sedangkan orang yang pesimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian adalah orang yang bersikap atau berpandangan atau mereka tidak mempunyai harapan baik, yang selalu khawatir. Orang yang mudah putus asa itu orang yang pesimis. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, ayat 9 dari Yosua 1. Dari kata ini, kata yang sudah diulang oleh Tuhan, akhirnya membuat Yosua menjadi pribadi yang optimis. Oh iya, Tuhan yang sama yang saya layani bersama dengan ketika saya ikut Musa, menjadi abdinya Musa, menjadi hambanya Musa. Itu Tuhan yang luar biasa yang akan menyertai. Berarti Tuhan juga akan memampukan saya. Kita akan melihat di sini Bapak Ibu, perjalanan Yosua ketika dia akan memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Nah, bagi kita dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, situasi yang serba sulit seperti saat ini, bagaimanakah kita bisa menjadi orang yang optimis atau orang yang selalu bersemangat dalam jalani hidup ini? Kelihatan loh orang yang bersemangat, orang yang optimis dengan yang pesimis. Dari kata-katanya saja, dari melihat segala sesuatu, dia bisa lihat, bahkan dari cara pandang kita itu akan menentukan tindakan kita ke depan. Coba kita akan melihat di sini. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Bagaimana kita menjadi orang yang optimis dan selalu bersemangat. Saya akan memberikan contoh dari kehidupan Yosua. Kita membuka di dalam Yosua pasal yang 1 ayatnya yang ketiga. Yosua pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini datang dalam kehidupan Yosua. Dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, bagaimana kita itu menjadi orang yang optimis atau terus bersemangat dalam jalani hidup ini. Yang pertama, tetap terus percaya janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Tuhan berjanji kepada Yosua di ayatnya yang ketiga, setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Apakah janji itu hanya cumbikseng, cuma bikin senang telinga? Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, janji Tuhan semuanya digenapi. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yosua ini punya tema dan tujuan, yaitu supaya kita kembali belajar bagaimana janji Tuhan, bukti janji dan kesetiaan Tuhan itu berlaku. Itu digenapi dalam kehidupan umat-umat Israel. Tidak hanya umat Israel, tapi buat kita semua yang percaya pada Tuhan. Berangkat dari ayatnya yang ketiga Bapak Ibu, sebelum Yosua mati, di pasal yang ke-23, dari Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-14,
Bapak Ibu, di sana jelas sekali dikatakan firman Tuhan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan di sini firman Tuhan katakan selanjutnya bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Bapak Ibu, ketika Tuhan berjanji, semenjak bangsa Israel masih ada di dalam tanah, di negeri perbudakan yaitu Mesir. Di Mesir, Tuhan itu janji akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Ke tanah yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah perjanjian, di mana mereka akan menikmati setiap apa yang Tuhan sudah janjikan. Semua itu digenapi dalam mereka menempuh perjalanan. Sekalipun harus berkeliling-keliling sekian puluh tahun lamanya. Tetapi apakah Tuhan itu melupakan mereka? Apakah janji Tuhan itu hanya sampai di Mesir? Tidak. Janji Tuhan itu selalu digenapi. Makanya dalam Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-14, Yosua kembali mengingatkan. Kalau Bapak Ibu baca perikop dari pasal 23, di sini pidato Yosua kepada pemimpin dari bangsa Israel. Dia menasehatkan, sebentar lagi saya itu mau mati. Yosua mengingatkan, insaf, bertobatlah. Bertobat dan kembalilah kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena Tuhan ketika dia berjanji, janjinya itu ya dan amin. Setiap tanah yang diinjak oleh Yosua dan bangsa Israel itu menjadi kepunyaan umat-umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita belajar apa Bapak Ibu? Kita belajar, mari tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Bukankah kita harus bersyukur Bapak Ibu? Bangga gak jadi orang yang dilindungi oleh Tuhan? Bangga gak jadi orang yang spesial di mata Tuhan? Saya bangga Bapak Ibu. Kenapa? Tengah situasi saat ini sudah hampir 2 tahun ya. Kita masuk, kita tetap terus ada. Mana virus corona ini, ada orang banyak berkata, makanya virus corona kenapa belum hilang dari Indonesia? Karena salah satunya banyak mbah-mbah yang terima BLT, bantuan langsung tunai, ditanya ini bantuannya dari mana? Nah ini dari corona. Oh ya, moga-moga coronanya tetap sehat, waras gitu ya. Lah itu yang membuat corona itu nggak pergi-pergi dari Indonesia. Tapi Bapak Ibu, ini hanya guyonan ya. Tapi itu ternyata ada kejadian juga sebenarnya. Tapi di sini Bapak Ibu kita lihat situasi saat ini membuat kita itu kadang, lihat Tuhan itu luar biasa. Saya mau katakan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini walaupun mungkin ada jemaat Tuhan yang pernah terpapar virus corona, tapi hari ini kalau kita sehat itu kuat. Karena apa? Itu semua karena janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita semua. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kondisi situasi yang kita alami begitu sulit, mari tetap percaya kepada janji Tuhan. Dia yang berjanji setia dan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Janji-janjinya begitu banyak. Apa saja Bapak Ibu bisa membaca di dalam firman Tuhan, begitu banyak janji Tuhan. Dan satu persatu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita mau pelajari? Kalau Yosua ketika Tuhan berjanji setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu itu tergenapi, maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu pasti digenapi. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa menjadi orang yang optimis dan selalu semangat jalani hidup ini. Yang kedua, mari terus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai hidup kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Yosua 1 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Yosua, dari Yosua 1 sampai dengan yang terakhir, Bapak Ibu, tidak satu kali pun Tuhan itu meninggalkan Yosua. Saat dia harus dimulai dari mereka akan menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, sampai akhirnya mulai setiap suku-suku mendapat pembagian harta bagian mereka. Tuhan ada menyertai mereka. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah, sampai saat ini apakah Tuhan itu berhenti menyertai kita? Pasti Bapak Ibu akan menjawab, Tuhan menyertai saya sampai hari ini. Yang harus kita lakukan, mari punya hati yang tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti dan selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yosua mendengarkan ayat ini, mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam kehidupannya, dia kembali mengingat, oh iya, bayangkan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Mulai dari Mesir, bagaimana Tuhan membuat karya yang luar biasa, mujizat demi mujizat. Bahkan dalam perjalanan mereka, di depan laut, di belakang ada tentara orang Mesir, kiri kanan ada gunung-gunung. Kemana tempat mereka mau berlari? Mana mereka mau berlindung? Satu-satunya tempat perlindungan dan satu-satunya pribadi yang menyertai mereka hanya datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang hanya tinggal sendiri di rumah. Tidak ada seorang pun keluarga yang bisa menemani Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan selalu ada menyertai Bapak Ibu. Dia selalu ada buat kita semua. Dia ada ketika dia menyertai. Di sini dikatakan tidak seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seperti seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, sekali lagi mau tanya. Ini tanya terus ini Mbak Christine ya. Mau tanya, Bapak Ibu pernah sampai kekurangan di masa pandemi ini? Saya percaya pasti semuanya ngomong, banyak sekali berkat Tuhan, datang silih berganti. Itu artinya Tuhan tidak membiarkan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, apakah di tengah kondisi Bapak Ibu sedang dalam keadaan terpuruk, Tuhan itu meninggalkan Bapak Ibu? Saya percaya tidak. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada, janjinya dalam hidup kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Yang harus kita bangun dalam hidup kita, mari tetap terus memiliki pandangan yang baik, cara pandang yang baik. Kita optimis, Tuhan itu selalu menyertai saya. Pujian tadi kita sebelum firman Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kita percaya itu hanya Tuhan. Tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus percaya Tuhan. Saat kita percaya Tuhan, kita lihat di sini. Kalau Yosua alami apa yang Tuhan sudah katakan, saya mau katakan, kita juga akan alami apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini. Dia ada menyertai kita. Di saat Dia menyertai, Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada dalam situasi, dalam keadaan kita sakit, susah, keadaan apapun, Dia ada menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kita lihat di sini Bapak Ibu, dalam Yesaya pasal yang Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sekarang kita ini sedang ada virus, belum, saya lupa siapa yang ngomong kemarin ya. Oh, Victor kalau nggak salah. Waktu disuruh renungan, itu dia katakan segala macam virus itu mulai dari virus corona, alpha, beta, segala macam sampai kok dalam bahasa Yunani kok semuanya ada gitu ya. Kita lihat di sini, virus itu bisa bermacam-macam yang ada di sekitar kita. Tapi percayalah, ketika Tuhan berkata Dia menyertai, kita ada bersama-sama dengan virus. Tapi satu yang pasti, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Dia jaga kita, Dia lindungi kita. Dia menjaga, ketika Dia melindungi, benar-benar kasih-Nya, penyertaannya itu, bahkan apa yang dikatakan itu sangat-sangat terbukti. Bapak Ibu, apa yang harus kita ragukan dari penyertaan Tuhan? Apa yang harus kita ragukan? Bukankah sampai saat ini keberadaan kita semua hanya karena anugerah Tuhan? Janji firman Tuhan begitu nyata. Apabila engkau menyeberang melalui air, bukan berarti kalau ada corona kita minta Tuhan lalukan saya. Tidak, kita ada jalani. Tapi yang Tuhan katakan, saya ada menyertai engkau. Saya tidak membiarkan engkau. Tetap terus tanamkan dalam hati ini. Percaya terus bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidup kita semua. Yang ketiga, yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa memiliki cara pandang yang optimis dan selalu semangat dalam jalani hidup di masa yang sukar, di masa yang serba sulit. Poin yang ketiga yaitu hidup dengan memiliki keteguhan hati, bukan tawar hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Yosua 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, supaya kita bisa optimis, menjadi orang yang optimis, punya cara pandang yang baik, bahwa di depan selalu ada hal yang baik menanti dalam hidup kita. Yang ketiga yang harus kita miliki yaitu miliki keteguhan hati, bukan tawar hati. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita memiliki tawar hati, firman Allah berkata bahwa orang yang tawar hati itu akan membungkukkan tulang. Tahu kan kalau tulang sudah bungkuk, orang yang bungkuk itu melihatnya pasti selalu arahnya itu bukan ke atas. Dia namanya orang bungkuk, dia nggak mungkin kayak begini. Orang bungkuk selalu melihatnya itu ke bawah, nggak mungkin melihat ke atas. Orang yang tawar hati, firman Tuhan berkata demikian. Yang Tuhan mau, ketika Tuhan percayakan mandat kepada Yosua, Tuhan mau kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Kalimat ini sampai 3 kali diulang oleh Tuhan. Berarti waktu Tuhan di awal ya, kalau saya baca pasal 1 ini, waktu Tuhan kasih tahu kepada Yosua, Yosua hambaku Musa ini sudah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, pimpin bangsa Israel untuk menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Yosua ini pasti sudah, ya Tuhan, ini bangsa ini, aduh, Yosua itu ngerti keadaan bangsa Israel. Ya ampun, sama Musa saja mereka berani, apalagi sama saya. Pasti Yosua itu pikir dalam hatinya seperti itu. Makanya kok saya lihat, loh kenapa ayat ini kok
Kalimat ini diulang sampai 3 kali. Berarti memberikan satu pengertian sama Yosua. Yosua, kalau kamu tidak kuat, kamu tidak memiliki keteguhan hati, kamu pun tidak akan menerima tanah, kamu pun tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi saat ini, hal yang perlu kita miliki keteguhan hati. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita tidak menguatkan hati kita itu menjadi orang yang tawar hati. Orang yang tawar hati akhirnya dia masa bodoh untuk jalani hidup ini. Sudahlah kayak gini, hidupku ya kayak gini. Mau gimana kayak gini. Gak ada harapan. Orang yang memiliki keteguhan hati Bapak Ibu, dia akan mampu berjalan ke depan. Dia akan mampu melakukan setiap apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dia mampu memiliki pandangan yang baik ke depan. Firman Tuhan jelas berkata di sini ya. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Orang yang memiliki keteguhan hati, akhirnya dia itu, di firman Tuhan katakan, dia itu akan bertindak hati-hati, tidak sembrono jalani hidup ini. Sudah tahu lagi musim corona keluar-keluar, mohon maaf. Nih Bapak Ibu ngomong, lah Mbak Christine gak pakai masker. Karena gak ada orang di belakang saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini agak jauh gitu ya. Jadi saya diizinkan untuk tidak mau pakai masker. Bapak Ibu, kalau orang yang memiliki keteguhan hati, tahu sekarang kita harus patuhi aturan pemerintah. Kalau keluar jangan mencobai Bapak Ibu ya, gak usah pakai masker. Gak usah sering-sering cuci tangan gitu ya. Ya sudah, rasakan apa yang terjadi. Tetapi orang yang memiliki keteguhan hati, dengan kondisi saat ini, dia akan selalu bertindak hati-hati. Tidak jadi orang yang sembarangan. Amin. Dia akan bertindak hati-hati. Bahkan apa yang akan selanjutnya dilakukan, yang Tuhan katakan, orang yang memiliki keteguhan hati tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maksudnya apa? Sekali percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Sekali percaya Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan video yang di-share. Saya tidak tahu itu apakah di grup wanita atau di grup eklesia. Ada seorang ibu share sebuah video bagaimana ada orang yang sudah lanjut usia, hidupnya pernah terpapar dengan yang namanya COVID. Tetapi yang dia andalkan itu Tuhan. Dan dia tetap bertindak hati-hati, anak-anaknya pun juga. Tapi ada saat dia terpapar COVID, apa yang dilakukan? Dia tetap mengandalkan Tuhan. Usia yang sudah lanjut. Kalau tidak salah usia berapa ya? Sampai 100 ya. Itu apa yang terjadi? Orang tua ini bahkan bersama dengan keluarganya akhirnya bersyukur buat pertolongan Tuhan. Bisa melalui masa-masa yang sulit. Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Bukan hanya masalah karena COVID, bukan, tapi mungkin masalah keluarga, masalah kesehatan Bapak Ibu, masalah pekerjaan Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk usaha Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita tahu, milikilah keteguhan hati. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah khawatir. Percayalah Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama yang dilayani oleh Musa dan Yosua. Kalau mereka alami ketika mereka menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya, mereka melihat Tuhan bawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan, kepada mujizat demi mujizat, kepada pertolongan demi pertolongan. Satu yang pasti Bapak Ibu, orang yang memiliki keteguhan hati, firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ketiga, orang yang memiliki keteguhan hati, Yesaya 26 ayatnya yang ketiga, dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera,
sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu, mau hati kita dijagai oleh damai sejahtera? Ketika damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita, Bapak Ibu, kondisi apapun tidak akan mempengaruhi, membuat kita itu jadi orang yang tawar hati. Makanya kalau mau hati kita dijagai dengan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan, maka milikilah keteguhan hati. Bahkan Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, kalau dengar-dengar orang yang dulu pernah terpapar COVID ya, mereka itu waktu terpapar, percaya mereka itu dengar-dengar ya, mereka itu sampai sudah pamit-pamit, minta maaf sama istrinya, minta maaf sama saudaranya. Oh Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan katakan, kalau kita memiliki keteguhan hati, oh iya saya pasti sembuh, saya pasti mampu, saya pasti dikuatkan oleh Tuhan untuk melalui kondisi ini. Saya percaya itu semua karena damai sejahtera Allah ada dalam hati kita. Tuhan jagai hati kita dengan damai sejahtera. Bahkan ayat 22 dari Amsal 17 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu sama-sama nyanyikan ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Coba setiap jemaat Tuhan, tiap hari hatinya gembira. Pasti virus corona itu walaupun ada, itu tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Hati kita selalu gembira. Dan itu obat yang paling manjur untuk mengatasi setiap sakit penyakit. Amin. Amin. Ngomong, loh bagaimana kalau saya sakit kanker, kalau kantongnya kering. Kalau hatinya gembira, itu tidak akan mempengaruhi wajahnya, tindakannya, tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu. Dia akan tetap senang. Kenapa? Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bekerja. Bapak Ibu, mari tetap miliki keteguhan hati. Jangan tawar hati. Khawatir boleh. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Membuat kita akhirnya sudah tawar hati. Ingat, orang yang memiliki keteguhan hati, hatinya dijagai dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Kedamaian akan selalu kita alami. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan atau bagaimana cara untuk kita bisa memiliki cara pandang yang optimis dan selalu semangat jalani hidup ini. Yang keempat yaitu mari terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Masih suka baca Alkitab Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, kalau kita akan melihat Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau bejo Bapak Ibu? Kalau Ibu Nurwati ya, Bu Nurjana itu sudah punya bejo, Bapak Lukas bejo. Jemaat Tuhan di sini. Tapi Bapak Ibu kata bejo di sini, mau beruntung di sini, yang harus kita lakukan Bapak Ibu, mari Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mau perjalanan kita, kalau Ibu Nurjana sudah dapat suami yang bernama Lukas Bejo, saya percaya beruntung perjalanan hidupnya. Tapi lebih beruntung lagi kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Tidak lupa memperkatakan kitab Taurat. Bagaimana supaya kita tidak lupa? Tiap hari mari dibaca Alkitabnya. Amin. Tiap hari dibaca Alkitabnya. Saya sudah baca Mbak Christine. Alkitab saya sudah baca. Sampai sudah di luar kepala. Oke, kita tes kalau di luar kepala Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu di luar kepala berarti ada di rambut ya. Bagaimana kalau rambutnya nggak ada? Nggak ada yang diingat berarti Bapak Ibu. Bagaimana kalau tiap bulan rambutnya itu dipotong? Habis firman Tuhannya. Cuma guyon ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Tuhan mau kita itu merenungkan firman Tuhan. Kita baca, tidak hanya sekedar baca. Luangkan waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kata merenungkan dalam bahasa Ibrani dipakai kata haga. Yang berarti kita membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab bisa baca Alkitab, mungkin baca dalam hati. Kalau baca dalam hati kan berarti tidak kedengaran. Tapi kalau saya membaca, saya suka membaca sampai telinga saya dengar. Supaya telinga saya itu dengar. Gitu ya. Nah, waktu kita baca, kita itu berbicara kepada diri kita sendiri. Dan kita itu terus memikirkannya. Jadi kalau merenung tidak hanya, tidak. Tapi kita sambil berpikir terus ya. Berpikir terus. Nah, dalam hal ini ketika kita membaca firman Allah, kita itu tahu ini firman Allah. Ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang ketika kita sudah baca, kita renungkan tidak berhenti sampai di situ. Berbicara tentang ayat ini. Ayat yang perintah yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan hati, percaya sama Tuhan, percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Selanjutnya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan satu lagi hal yang tidak boleh kamu lupa untuk bisa keluar dari segala hal, yaitu jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Tidak hanya pagi hari, tapi sepanjang hari firman Tuhan itu kita renungkan dalam hidup kita. Supaya apa? Firman Tuhan itu bekerja. Ketika firman Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan melihat, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita baca, kita dengarkan. Tapi satu yang pasti, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia punya tindakan selanjutnya, yaitu dia akan melakukan, menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Alkitab memang bukan buku, saya ambil kutipan ini ya. Alkitab memang bukan buku psikologi yang bisa tahu bisa menjawab segala kegelisahan kita. Tetapi Alkitab memberi nasihat yang paling bijak bagi kita untuk mengalami yang namanya kebahagiaan. Di dalam Alkitab semuanya tertulis. Mau cari apa semuanya tertulis. Bahkan kalau Bapak Ibu mau tanya, kok R.A. Kartini bisa tahu slogan yang ada di dalam Alkitab? Habis gelap terbitlah terang. Saya percaya R.A. Kartini dia baca Alkitab waktu itu. Loh Bapak Ibu ketawa. Bapak Ibu, ada kan firman Tuhan? Habis gelap terbitlah terang. Pasti kata itu, slogan itu diambil dari Alkitab Bapak Ibu. Nanti kalau mau tahu benar apa enggak, sama-sama nanti kita ketemu R.A. Kartini ya Bapak Ibu. Kalau ketemu R.A. Kartini, tanya, jenengan ngambil kalimat itu dari mana? Dari Alkitab. Oh iya, berarti benar gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita terapkan itu dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kondisi apapun tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita menjadi orang yang pesimis, tapi kita menjadi orang yang optimis apapun ke depan. Dan kita juga optimis, hari Minggu depan kita sudah bisa beribadah secara offline, kita bisa beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu, tetaplah miliki cara pandang yang optimis di situasi yang serba sulit ini. Karena orang yang optimis, dia pasti percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dia akan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Dan dia pasti memiliki keteguhan hati. Kondisi apapun tidak membuat dia tawar hati. Dan yang dia lakukan, orang yang optimis, dia selalu merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Bahwa kondisi apapun yang terjadi, sama seperti Yosua.
Yosua ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia lakukan tepat apa yang seperti Tuhan katakan. Dia lihat perjalanan hidupnya benar-benar dikatakan oleh firman Tuhan. Dia menjadi orang yang beruntung. Dia menjadi orang yang berhasil dalam perjalanan hidupnya. Apakah dia tidak mengalami tantangan, rintangan? Bapak Ibu baca kitab Yosua. Di situ ditulis semua apapun yang Yosua hadapi. Tapi satu yang pasti, dia percaya bahwa Tuhan yang memilih dia adalah Tuhan yang luar biasa. Penyertaannya sungguh nyata. Dia Tuhan yang selalu menjagai hati dari Yosua dengan damai sejahtera. Dan Tuhan yang sudah janji, kalau saya melakukan firman Tuhan, perjalanan hidup saya sesuai dengan firman Tuhan, jadi orang yang berhasil dan beruntung. Itu dialami oleh Yosua. Saya percaya ketika kita lakukan firman Tuhan, maka apapun janji Tuhan itu akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Mari tetap terus memiliki cara pandang yang optimis. Cara pandang yang kita tahu bahwa ke depan Tuhan sedang mengerjakan yang lebih baik dari hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita miliki itu semua, kita akan tetap terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetap terus bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian Ku Pandang Hari Esok dengan segala harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu hari esok adalah kepunyaannya Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok. Hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapan kita. Harapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia Tuhan dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Kami berterima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu pagi hari ini memberikan kami kekuatan dalam jalani hidup ini. Kami harus jadi orang yang optimis. Kami
Kami harus percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang selalu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kami. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan, bahkan meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang merindu dalam hidup kami. Kami memiliki keteguhan hati. Situasi dan kondisi tidak membuat hati kami tawar. Karena kami tahu ketika kami memiliki keteguhan hati, Tuhan jagai hati kami dengan damai sejahteranya Tuhan. Ajar kami untuk selalu merenungkan firman-Mu. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami renungkan dan kami terapkan dalam hidup kami. Janji-Mu, ya dan amin akan kami terima Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu. Dan kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup. Kami percaya mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang alami pergumulan hidup untuk masalah keluarga mereka, salah pekerjaan mereka, kami tahu janji firman-Mu, Kau selalu sediakan jalan keluar. Tuhan, terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Terus Engkau bekerja. Tuhan, terus pulihkan bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai mereka yang duduk di dalam kursi pemerintahan. Tuhan, berkati mereka, mampukan mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Theophilus Blita, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami mau akhiri ibadah di pagi hari ini. Kami percaya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan penghiburan daripada Allah Roh Kudus selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu, akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.